Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bismillah Berkah. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang penuh makna, berjudul Gadis Penjual Sayur di Pasar Ini Diremehkan. Ternyata dia adalah juragan kaya di desanya. Seorang gadis sederhana yang tiap hari mendorong gerobak sayur di pasar, sering dihina, sering diremehkan. Tapi siapa sangka, di balik kesederhanaannya, dia menyimpan rahasia besar yang bisa mengubah pandangan semua orang. Kisah perjuangan, air mata, dan keajaiban hidup yang akan membuat hatimu bergetar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel Bismillah Berkah, biar kamu nggak ketinggalan kisah penuh inspirasi seperti ini. Dan tulis sholawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar sekarang juga. Karena siapa yang bersholawat, insya Allah akan mendapat syafaat dan keberkahan hidup. Yuk, kita mulai ceritanya. Mentari baru saja menyentuh atap-atap seng yang berkarat. Udara pagi masih lembab dengan aroma sayur basah dan tanah yang belum kering. Dari kejauhan terdengar teriakan pedagang, suara ayam, dan tawa anak kecil yang berlari tanpa alas kaki. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang gadis muda mendorong gerobak kayu tua. Baju lusuhnya basah oleh embun. Ia menata ikatan kangkung, kubis, dan cabai dengan rapi. Suaranya lembut saat menyapa para pedagang. "Pagi, Bu, semoga dagangannya laris hari ini." Dik, kamu jualan lagi? Kapan berhenti capek kayak gini?" jawab si pedagang sambil menatap sinis. Gadis itu hanya tersenyum tipis. "Capek bukan alasan buat berhenti, Bu. Hidup harus jalan terus." Langkahnya terhenti ketika beberapa pemuda pasar menertawakannya. "Lihat tuh, gadis kampung sok kuat. Besok juga nyerah." Ia menatap mereka tanpa balas. Tapi dalam hatinya, ada bara kecil yang menyala. Suara hujan semalam masih tersisa di tanah. Ia ingat masa kecilnya, berlari di sawah sambil memegang tangan ayahnya. Suara ayah masih terngiang di kepala. "Kalau dunia nggak adil, jangan marah, Nak. Buktikan aja kamu lebih kuat." Angin pagi berhembus pelan. Ia menarik napas dalam, lalu tersenyum kecil. "Insya Allah, hari ini harus lebih baik dari kemarin," bisiknya. Saat matahari mulai naik, sebuah motor berhenti di depan lapaknya. Seorang pria muda turun, memakai jaket kulit dan menatapnya dalam diam. Tatapannya tajam, tapi senyumnya samar. "Sayurmu masih segar?" tanyanya datar. Gadis itu mengangguk. "Mas mau beli atau cuma lihat?" Pria itu tersenyum. "Mungkin keduanya." Di antara hiruk pasar, dua pasang mata saling menatap. Sesuatu yang aneh bergetar di dada gadis itu. Ia tak tahu, pagi itu akan mengubah seluruh hidupnya. Langit sore berubah jingga, cahaya mentari menembus celah-celah dedaunan kelapa. Suara jangkrik mulai terdengar bersahutan di antara suara air yang mengalir di pematang sawah. Di tengah hamparan hijau itu berdiri rumah panggung kayu yang sudah tua. Di sanalah gadis itu tinggal bersama ayahnya yang kini sering batuk-batuk di kursi bambu. Aroma kayu bakar dan sayur lodeh tercium dari dapur, mengingatkan masa kecilnya yang sederhana tapi hangat. "Yah, makan dulu ya. Nanti obatnya diminum," ucap gadis itu lembut sambil menaruh mangkuk di meja. Sang ayah tersenyum samar. "Dulu waktu kamu kecil, kamu suka bantuin ibu masak, ingat?" "Iya ya, tapi sekarang semuanya harus aku kerjain sendiri." "Allah pasti kasih jalan, Nak. Jangan takut miskin, yang penting jangan berhenti jujur." Ia menatap wajah ayahnya yang keriput dan pucat. Dalam matanya ada rindu yang dalam, tapi juga kekuatan yang tak bisa dijelaskan.
Malam tiba dengan cepat. Hujan turun deras, angin menampar dinding bambu. Di tengah suara hujan, gadis itu duduk di depan tungku, menatap api yang menari. Tiba-tiba suara motor terdengar mendekat dari jalan depan rumah. "Siapa malam-malam begini?" gumamnya sambil keluar membawa lampu minyak. Tampak pria yang tadi pagi di pasar, berdiri di bawah hujan, basah kuyup. "Mas, kenapa kesini?" "Aku nyasar, ban motorku bocor. Boleh numpang berteduh?" Gadis itu ragu sejenak, lalu mengangguk. "Masuk aja, nanti masuk angin." Pria itu menatap rumah panggung itu dengan takjub. "Tempat ini indah ya." "Tenang." Gadis itu tersenyum kecil. "Tenang bukan karena tempatnya, tapi karena kita terbiasa kehilangan." Petir menyambar. Untuk sesaat, keduanya saling diam, hanya menatap cahaya api yang berpendar. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara dinginnya malam itu, sesuatu yang belum berani disebut cinta. Pagi berikutnya, pasar kembali ramai. Udara lembab bercampur dengan bau ikan asin, bawang, dan keringat manusia. Suara tawar-menawar beradu cepat seperti irama drum tua yang tak pernah berhenti. Gadis itu datang sedikit terlambat karena harus membantu ayahnya yang kembali demam. Saat ia tiba, lapaknya sudah direbut oleh pedagang lain. "Bu, ini tempat saya," ujarnya pelan. Perempuan gemuk di depannya menatap sinis. "Kamu datang siang, ya sudah siapa cepat dia dapat. Tapi, saya tiap hari di sini, Bu. Kalau nggak suka, pergi aja. Pasar ini milik semua orang." Orang-orang menonton tanpa membela. Ia menggigit bibirnya, menahan air mata. Dalam dadanya ada amarah, tapi suaranya tetap lembut. "Baik, saya cari tempat lain." Ia menata ulang sayurannya di dekat selokan. Di sanalah, lelaki yang semalam berteduh datang lagi, membawa roti dan 2 gelas kopi hitam. "Dik, pagi ini kayaknya berat ya," ucapnya sambil duduk di pinggir gerobak. Gadis itu tersenyum tipis. "Dunia memang gak adil, Mas. Tapi saya udah terbiasa. Kadang ketidakadilan cuma jalan menuju keadilan yang belum datang," balasnya tenang. Mereka terdiam sejenak, menikmati kopi di tengah bising pasar. Lalu terdengar suara ricuh dari ujung jalan. 2 pria berseragam preman memaksa pedagang membayar uang keamanan. Salah satunya mendorong seorang nenek hingga jatuh. Tanpa pikir panjang, lelaki itu bangkit dan menghadang. "Sudah cukup, jangan ganggu orang kecil," serunya. Preman itu tertawa. "Kau siapa berani ikut campur?" Pukulan melayang, keras dan cepat. Gadis itu berteriak, "Mas, awas!" Pertarungan singkat terjadi di tengah pasar. Suara benda jatuh, teriakan, dan degup jantung berpadu jadi satu. Lelaki itu berhasil menjatuhkan satu dari mereka, tapi wajahnya lebam. Ketika suasana tenang, ia menatap gadis itu dengan senyum kecil. Kadang dunia nggak adil karena orang baik diam. Aku nggak mau diam lagi. Gadis itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, terima kasih." Hujan turun perlahan sore itu. Langit tampak kelabu, seolah menyimpan rahasia yang belum mau terbuka. Gadis itu duduk di serambi rumah, memandangi sawah yang tergenang air. Daun padi bergetar halus diterpa angin, seperti berbisik lirih tentang masa lalu. Seekor burung pipit hinggap di tiang bambu saat suara motor mendekat. Lelaki itu turun membawa amplop coklat. "Dik, tadi aku ke balai desa. Ini aku dapat sesuatu, mungkin penting buat kamu,"
katanya sambil menyerahkan amplop itu. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada surat tua dengan cap desa dan tanda tangan kepala desa lama. Mata gadis itu membesar. Ini nama ayahku. Lahan sawah ini semuanya atas nama beliau. Lelaki itu mengangguk pelan. Tapi lahan itu sekarang dikuasai perusahaan besar. Mereka pakai dokumen palsu buat ambil alih. Angin makin kencang. Gadis itu mengepalkan tangan. Berarti selama ini ayahku ditipu. Ia bangkit berdiri, matanya memancarkan tekad yang belum pernah muncul sebelumnya. Aku harus ambil kembali apa yang jadi hak kami. Lelaki itu menatapnya serius. Aku bisa bantu. Dulu aku pernah kerja di bank yang terlibat transaksi itu. Aku tahu jalurnya. Gadis itu menatapnya ragu. Kenapa mau bantu saya? Ia tersenyum miris. Karena aku juga korban. Dulu aku ikut sistem yang rampas hak orang. Sekarang aku cuma mau menebus dosa. Suara petir terdengar, menyambar jauh di ujung bukit. Hujan semakin deras, tapi gadis itu tak bergerak sedikit pun. Kalau begitu, Mas, mulai sekarang aku percaya sama kamu. Tapi ingat, aku nggak takut susah, yang aku takut cuma berhenti berjuang. Lelaki itu menatapnya dalam diam, lalu mengangguk pelan. Baik, Dik. Mulai besok, kita lawan mereka. Hujan berubah jadi badai. Namun di dada mereka, nyala tekad justru makin menyala. Kota itu sibuk dan bising. Gedung tinggi menjulang menutup langit, kendaraan berdesakan di jalan, dan wajah-wajah sibuk berjalan cepat tanpa arah. Di tengah hiruk-pikuk itu, gadis dari desa menatap semua dengan mata kagum dan waspada. Mas, jadi ini tempat orang-orang yang dulu merampas tanah kami? Tanyanya lirih. Lelaki itu mengangguk. Ya, mereka bersembunyi di balik jas rapi dan senyum palsu. Ia menggenggam map berisi bukti transaksi. Kalau mereka tahu kita punya ini, kita bisa bahaya. Hari berganti malam. Mereka masuk ke gedung pertemuan besar, berpura-pura jadi tamu. Lampu kristal bergemerlap, musik lembut mengalun, orang-orang tertawa sambil meneguk minuman mahal. Di antara keramaian itu, seorang wanita bergaun merah mendekat. Mas, aku nggak nyangka ketemu kamu di sini, katanya dengan suara manis. Lelaki itu tampak tegang. Sari, kamu kerja di sini? Wanita itu menatap tajam ke arah gadis desa. Ini siapa? Calon istrimu? Temanku, jawabnya cepat. Senyum Sari menipis. Teman? Lucu. Dulu kamu pergi tanpa pamit, sekarang datang bawa gadis kampung. Kamu pikir aku nggak tahu rencanamu? Ia melangkah mendekat, membisikkan kata yang menusuk. Aku sudah jual semua datamu ke perusahaan. Sebentar lagi mereka tahu kamu di sini. Gadis itu terkejut. Mas, kita harus pergi sekarang. Alarm gedung berbunyi. Suara langkah kaki penjaga mendekat. Mereka berlari menuruni tangga darurat, napas terengah-engah. Dari luar terdengar sirena dan suara mobil mendekat cepat. Lelaki itu memegang tangan gadis itu erat. Kita belum kalah. Pegang ini, jangan jatuhin, katanya sambil menyerahkan flash disk kecil. Tapi Mas, mereka nyari kamu. Biarkan. Selamatin dulu bukti ini. Itu masa depan desamu. Di bawah cahaya lampu kota yang bergetar, mereka berpisah arah. Hujan mulai turun lagi, menelan suara langkah dan detak jantung yang saling mencari dalam gelap.
Fajar menyala pelan di langit desa. Kabut turun di antara pohon bambu, embun menggantung di ujung daun padi. Gadis itu kembali setelah seminggu menghilang. Bajunya lusuh, matanya merah, tapi langkahnya tegak. Penduduk menatapnya dari kejauhan. Beberapa berbisik, "Itu dia, anak Pak Darto yang katanya pergi ke kota. Kasihan, pasti gagal." Ia hanya menunduk dan tersenyum tipis. "Biar saja. Orang boleh bicara apapun, tapi niatku tetap." Ia berjalan ke sawah yang dulu milik ayahnya. Tanah itu kini kosong, hanya ilalang tumbuh tinggi. Ia berlutut, menggenggam segenggam tanah basah. "Insya Allah, aku bakal hidupkan lagi sawah ini." Sore itu, ia mengumpulkan warga di balai desa. "Bapak, Ibu, aku tahu kita semua susah. Tapi kalau kita mau bersatu, kita bisa lawan tengkulak dan perusahaan yang main kotor. Kita bikin koperasi sendiri." Warga saling pandang, ragu. Seorang lelaki tua bertanya, "Kamu yakin, Nak? Kita nggak punya modal. Aku punya sedikit uang, dan aku punya semangat kalian. Itu cukup buat mulai." Beberapa warga mulai mengangguk pelan. Seorang ibu bersuara, "Kalau begitu aku ikut." Yang lain menyusul, "Aku juga." Beberapa hari kemudian, mereka mulai menata pasar kecil. Gadis itu mengajari cara menimbang, mencatat, dan menjual hasil panen bersama. Setiap malam ia menulis rencana di buku catatan, kadang sambil menatap bintang dan mengingat lelaki kota yang menolongnya. Suatu malam, ia melihat siluet seseorang di tepi jalan desa. Tubuhnya tinggi, langkahnya mantap. Saat mendekat, ia sadar siapa orang itu. "Mas, kamu balik." Lelaki itu tersenyum lelah. "Aku nggak bisa biarin kamu berjuang sendirian." Dalam cahaya rembulan, dua sosok itu berdiri di tengah sawah. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma lumpur dan harapan baru. Langit malam penuh bintang. Suara jangkrik dan desir angin sawah membuat suasana terasa damai, tapi hati gadis itu belum tenang. Di teras rumah, ia duduk bersama ayahnya yang kini semakin kurus dan lemah. Lampu minyak di meja kecil bergoyang diterpa angin. "Ayah masih ingat sawah kita dulu? Yang di tepi sungai itu," ucapnya pelan. Ayah mengangguk perlahan. "Tentu, Nak. Di sana kamu belajar menanam padi pertama kali. Sekarang kamu yang jaga semuanya. Aku cuma takut, yah, aku belum bisa bikin ayah bangga." Senyum tipis muncul di bibir sang ayah. "Aku sudah bangga, Nak. Yang penting kamu jujur dan gak pernah berhenti berbuat baik. Itu harta paling besar. Ingat, Allah selalu lihat perjuangan hambanya." Air mata jatuh di pipinya. Ia menggenggam tangan ayahnya erat, seolah tak ingin waktu terus berjalan. Beberapa hari kemudian, lelaki itu, yang kini tinggal di desa, mendekati sawah sambil membawa kabar. "Dik, ada hal yang harus kamu tahu," katanya serius. "Apa?" "Aku, dulu bagian dari tim yang bantu perusahaan ambil alih tanah ini. Aku nggak tahu kalau dokumen itu palsu. Tapi aku yang tanda tangan." Gadis itu terdiam, menatapnya lama. "Jadi semua ini, karena Mas?" Ia menunduk. "Iya. Aku nggak minta dimaafkan, aku cuma mau menebusnya." Hening. Angin membawa suara serangga dari pematang. Lalu gadis itu bicara pelan, suaranya tenang tapi dalam. "Kalau kamu sungguh menyesal, jangan lari. Bantu aku benerin semuanya.
Itu cukup. Ia menatapnya dengan mata yang lembab tapi penuh keyakinan. Lelaki itu mengangguk. Baik, Dick. Mulai malam ini, aku ikut sampai akhir. Dari jauh, suara gamelan kecil terdengar dari rumah tetangga yang sedang hajatan. Di bawah cahaya bulan, dua jiwa yang pernah terpisah kini berdiri di jalan yang sama, membawa luka dan harapan di waktu yang bersamaan. Pagi itu langit memerah seperti bara. Burung-burung berterbangan dari sawah menuju pohon kelapa, seolah tahu bahwa hari itu takkan tenang. Di balai desa, warga berkumpul. Di depan mereka berdiri beberapa orang berseragam rapi dari perusahaan yang mengaku memiliki tanah itu. Seorang pria berkacamata maju dan berkata lantang, "Kami datang dengan surat resmi. Tanah ini milik perusahaan. Semua kegiatan koperasi ilegal dan harus dihentikan hari ini." Warga mulai gelisah. Gadis itu berdiri di tengah mereka, matanya tajam. "Surat resmi? Surat dari mana? Kami tahu dokumen kalian palsu," ucapnya tegas. Pria itu tertawa dingin. "Kamu cuma penjual sayur. Jangan sok tahu hukum." Suasana makin panas. Lelaki yang dulu membantu gadis itu melangkah maju, membawa map lusuh. "Kalau begitu, lihat ini. Bukti transaksi dan laporan pajak yang kalian palsukan. Semua sudah dikirim ke media." Wajah pria perusahaan itu berubah pucat. "Berani sekali kamu. Siapa kamu sebenarnya?" "Aku orang yang dulu kalian pakai buat menipu, dan sekarang aku tebus kesalahanku," jawabnya mantap. Beberapa anak buah perusahaan berusaha merebut map itu. Teriakan terdengar, kursi terbalik, warga berhamburan. Gadis itu berlari ke arah laki itu yang kini terpojok. "Mas, cepat pergi. Aku tahan mereka." Ia menatapnya tajam. "Nggak, Dick. Aku nggak akan lari lagi." Tiba-tiba suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Pria berseragam itu panik. Lelaki itu mengangkat tangan, menyerahkan diri sambil berkata, "Ambil semua bukti ini. Nama mereka harus dibuka." Polisi datang, membawa beberapa orang untuk diinterogasi. Gadis itu menatap lelaki itu dengan mata berkaca-kaca. "Mas, kenapa harus kamu?" Ia tersenyum kecil. "Karena aku yang mulai dosa ini, dan aku juga yang harus nutupnya." Saat mobil polisi membawa lelaki itu pergi, angin bertiup lembut melewati wajah gadis itu. Di matanya ada kesedihan, tapi juga kebanggaan. Dunia memang keras, tapi keadilan mulai menunjukkan jalannya. Hari berganti minggu. Desa Karangjati perlahan hidup kembali. Suara cangkul, tawa anak-anak, dan bunyi serangga kembali mengisi udara yang dulu sunyi. Di ujung sawah, gadis itu berdiri memandangi barisan petani yang kini bekerja di bawah koperasi miliknya. "Bu, hasil panen kali ini banyak banget," kata seorang pemuda sambil mengangkat karung padi. Ia tersenyum lembut. "Alhamdulillah, berarti usaha kita nggak sia-sia." Papan bertuliskan Koperasi Harapan Desa berdiri tegak di dekat pasar kecil yang kini ramai setiap pagi. Warga tersenyum, saling bantu, dan menjual hasil panen tanpa tengkulak. Seorang ibu tua menghampirinya. "Nak, dulu aku nggak percaya sama kamu. Tapi sekarang aku lihat, kamu memang tulus." Ia menggenggam tangan wanita itu. "Saya juga cuma manusia, Bu. Cuma berusaha nggak menyerah." Sore harinya, ia duduk di tepi pematang, memandangi matahari yang perlahan tenggelam. Angin sawah berhembus lembut, membawa aroma jerami baru.
Di tangannya ada sepucuk surat berstempel penjara. Tulisan tangan yang ia kenal membuat jantungnya bergetar. Ia membuka surat itu perlahan dan mulai membaca. "Dik, kalau kamu baca ini, berarti koperasi kita sudah jalan. Jangan berhenti, ya. Dunia butuh orang seperti kamu. Aku nggak tahu kapan bisa keluar, tapi aku yakin Allah lihat semuanya. Ingat, kekuatan terbesar manusia bukan uang, tapi hati yang nggak mau menyerah." Air mata jatuh membasahi surat itu. Ia menatap langit yang kini berubah keemasan, lalu tersenyum. "Mas, aku nggak akan berhenti. Janji." Suara adzan maghrib menggema dari kejauhan, lembut tapi penuh makna. Ia menunduk, menatap tanah yang dulu jadi saksi perjuangan. Matahari tenggelam di balik sawah, tapi sinar kejujuran yang ia tanam justru mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Pagi itu pasar Karangjati kembali riuh. Suara pedagang menawarkan barang bersahutan, aroma rempah dan sayur segar memenuhi udara. Namun kali ini, suasananya berbeda. Semua mata menoleh ke arah seorang wanita muda yang datang dengan senyum hangat dan langkah mantap. "Bu Lila, sayurnya segar banget seperti biasa," seru seorang pembeli. Ia tersenyum. "Iya Bu, ambil aja yang paling bagus, biar masakannya tambah enak." Gerobak tua yang dulu mendorong hidupnya kini berubah jadi lapak besar dengan nama Pasar Sejahtera. Orang-orang yang dulu menertawakannya kini menunduk hormat. Tapi ia tidak sombong. Ia justru menyapa mereka satu persatu. "Masih ingat waktu dulu saya jualan di sini?" tanyanya sambil tertawa kecil. Salah satu pedagang menjawab, "Iya, Dik, dulu saya sempat meremehkan kamu." "Maaf ya." Ia menepuk bahu pria itu pelan. "Yang penting sekarang kita sama-sama kerja halal. Semua bisa berubah kalau mau." Sinar matahari menembus sela-sela atap seng, jatuh di wajahnya yang kini tenang. Ia menatap ke arah rel kereta di ujung pasar, tempat dulu ia sering duduk sendiri saat gagal menjual dagangan. Di sana, angin bertiup lembut, membawa kenangan dan doa. Ia berbisik pelan, "Insya Allah, semua yang dulu menyakitkan, kini jadi pelajaran." Sebuah suara kecil terdengar di dekatnya, seorang anak kecil bertanya polos, "Bu, kok ibu kerja terus? Capek enggak?" Ia tersenyum hangat. "Capek itu cuma di badan, Nak. Tapi kalau hati senang, capeknya nggak kerasa." Kereta melintas perlahan, bunyinya menggema, seolah ikut mengiringi kisah yang telah sampai di akhir. Gadis penjual sayur itu menatap ke langit biru yang luas. Dalam diamnya, ia tahu, hidup sederhana bisa jadi kisah luar biasa, asal dijalani dengan tulus dan sabar. Tamat. Sore itu, langit di atas pasar berubah merah keemasan. Angin membawa debu dan aroma tanah yang hangat. Gadis penjual sayur itu menatap kejauhan, ke arah jalan besar di mana mobil hitam perlahan berhenti. Dari dalam mobil, seorang pria turun. Jasnya rapi, tapi wajahnya tak asing. Ia berjalan pelan, membawa seikat bunga mawar putih. "Mas," bisiknya tak percaya. Pria itu tersenyum. "Aku bebas, Dik. Kasus mereka sudah selesai. Semua terbukti bersalah." Air mata jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih. Warga pasar bersorak gembira. Anak-anak berlari di antara mereka, menggantung bendera kecil bertuliskan keadilan untuk desa kita. Lelaki itu menatap gadis itu lembut. "Dulu kamu cuma gadis penjual sayur. Tapi lihat sekarang, kamu yang jadi pemimpin harapan." Ia menjawab dengan suara bergetar,
Aku cuma jalanin yang ayahku ajarkan, jangan berhenti berbuat baik. Kereta lewat sekali lagi di belakang mereka. Suara gemuruhnya seperti tepuk tangan langit untuk perjuangan mereka. Di saat itu, lelaki itu menggenggam tangannya. Mulai sekarang, kita bangun masa depan bersama. Bukan cuma koperasi, tapi desa yang makmur. Gadis itu menatap matanya. Insya Allah, Mas. Kita lanjutkan perjuangan ini. Langit perlahan memudar, menyisakan warna jingga yang lembut. Pasar kembali hidup, sawah kembali hijau, dan nama gadis itu menjadi legenda. Kisah nyata tentang ketulusan, kesabaran, dan keberanian yang menolak tunduk pada nasib. Tamat. Beberapa minggu kemudian, Lila kembali ke pasar tempat ia dulu berdagang. Suasana masih sama, teriakan pedagang, aroma sayur, suara anak-anak kecil. Tapi kali ini, semua orang menyapanya dengan hormat. Lila, juragan sayur kebanggaan desa. Dulu aku pikir kamu cuma pedagang biasa, ternyata luar biasa. Lila tertawa kecil. Ia duduk di bangku tua tempat dulu ia menunggu pembeli. Aku masih pedagang sayur, cuma bedanya sekarang, sayurnya tumbuh dari tanah sendiri, katanya sambil menatap langit. Damar duduk di sebelahnya, menyeruput kopi. Jadi, ini akhirnya, ya? Lila menggeleng pelan. Nggak, Dam. Ini bukan akhir. Ini awal buat banyak orang belajar kalau harga diri itu nggak dijual di pasar. Angin sore berhembus lembut. Matahari mulai turun di balik atap pasar. Lila menatapnya lama sambil berbisik. Ayah, Ibu, aku udah buktiin. Aku nggak balas dendam. Aku cuma tumbuh lebih kuat. Herba Hikmah cerita. Dari kisah Lila, kita belajar bahwa kerendahan hati dan kesabaran bisa mengubah luka jadi kekuatan. Bahwa diremehkan bukan berarti tak berharga. Kadang Tuhan sembunyikan kemuliaan seseorang di balik kesederhanaan. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Quran Surat Ali Imran 139. Balon ucapan pesan untuk penonton. Gimana menurut kalian cerita ini? Pernah nggak kalian diremehkan sama orang lain tapi akhirnya bisa buktiin diri dengan cara yang elegan, tanpa dendam, tanpa benci? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, aku pengen tahu siapa aja yang pernah punya perjalanan mirip kayak Lila. Kilauan terima kasih udah dengerin cerita ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan kisah penuh makna kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bismillah Berkah biar makin banyak orang yang dapat inspirasi dan semangat baru dari kisah nyata penuh hikmah. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bismillah, semoga selalu berkah.